Hari yang diberkati, teman-teman, dan semoga kedamaian menyertai bulan ini. Jadi, dalam video ini, Anda akan belajar cara konfigurasi telepon voice over IP atau layanan telepon. Oke, baik. Jadi, saya akan membuka seluruh lembaran kerja kita. Saya akan memberitahu Anda bahwa hari ini saya akan menangani nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Pemilihan perangkat VoIP, konfigurasi DSP, dan konfigurasi telepon. Baik, tanpa basa-basi lagi, saya akan membuka catatan kita untuk menampilkan langkah-langkah yang akan kita ikuti untuk mencapai tujuan. Jadi, langkah pertama selalu adalah menggambar topologi yang diperlukan, mendekorasinya, dan memberikan komentar. Jadi, saya tidak menyelesaikan topologi tepat waktu karena saya ingin menunjukkan kepada Anda tentang pemilihan perangkat. Baik, ada beberapa perangkat spesifik lain yang harus Anda pilih saat akan mengkonfigurasi layanan telepon. Pertama, kita memerlukan router. Dan router mana yang kita butuhkan? Kita memerlukan router 2811. Jadi, kita cukup memilih router 2811 dan meletakkannya di sana. Ini murni router 2811 di paket Cisco. Pastikan Anda memilih router 2811 ya. Mari kita beralih ke telepon IP. Kita pergi ke telepon IP VoIP. Untuk telepon IP, Anda cukup pergi ke NDR6 dan memilih yang pertama, yaitu yang bertuliskan iPhone, bukan perangkat. Cukup pilih pada iPhone. Bagus. Jadi, pada dasarnya, saya rasa saya sudah cukup menunjukkan kepada Anda cara memilih perangkat. Perangkat pertama yang Anda pilih adalah router. Pastikan Anda memilih router 2811. Ini memilih switch standar 2916. Lalu untuk iPhone, pastikan Anda memilih switch 7960. Maksud saya telepon IP 7960 ya. Mari kita lakukan koneksi secara otomatis. Jadi kita mulai dari router ke switch. Lalu untuk yang lain kita lakukan dengan sangat cepat. Jadi kita sudah melakukan koneksi. Langkah kedua yang kita lakukan adalah semua telepon IP ini biasanya tidak memiliki catu daya. Jadi tugas kita untuk memasukkan catu daya. Cukup klik padanya dan seret adaptor daya, lalu masukkan ke dalam slot tersebut. Kita lakukan hal yang sama untuk sisanya. Oke, jadi semuanya sudah ditambahkan adaptor ya. Oke, baiklah. Mari kita kembali ke catatan kita untuk melihat apa selanjutnya. Baik, konfigurasi port switch untuk mengakses VLAN default. VLAN suara. Teman-teman, pada dasarnya, telepon IP biasanya menggunakan VLAN suara. Baik, jadi yang ingin saya lakukan di sini sekarang adalah Anda pergi ke switch dan mengkonfigurasikan antara muka ini hingga antara muka ini, yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7 untuk mengakses VLAN suara. Jadi kita cukup klik pada switch. Oke, buka CLI dan enable coding T. Dan sekarang kita cukup mengetik interface range 0 atau 2 to 7. Lalu switch port voice VLAN 1. Selalu ada VLAN default 1. Jadi di sini bukan tentang VoIP yang menggunakan data dan VLAN suara. Ini hanya murni VLAN default 1. Oke. Cukup tekan enter lalu exit. Kemudian ketika Anda kembali ke catatan kita, Anda bisa melihat mengkonfigurasi port room ke antara muka yang terhubung ke router. Jadi antara muka yang terhubung ke router ini harus menjadi port room. Oke, baiklah. Jadi itu adalah antara muka FA01, antara muka FA01. Oke, lalu switch port modeling itu saja. Kemudian doso start. Anda bisa melihat port pertama adalah true dan semua port lainnya voice VLAN 1. Oke, jadi itu semua tentang dari sini ke bawah. Jadi yang tersisa adalah di router. Langkah keempat adalah mengkonfigurasi IP pada antara muka router dan membuat DHCP pool untuk suara. Ingat, semua telepon IP ini harus mendapatkan alamat IP dan server DHCP mereka adalah router ini. Jadi kita perlu mengkonfigurasikan alamat IP ke antara muka ini dan membuat pool yang akan bertanggung jawab untuk mengalokasikan alamat IP telepon ini.
Cukup klik di sini dan masuk ke CLI yang kita tahu. Baik, jadi aktifkan konfigurasi. Jadi antarmuka ini yang pertama adalah FA 0.0. Jadi kita cukup pergi ke interface FA 0.0. Hal pertama, no south. Sekarang kita bisa memberikan alamat IP. Anggap saja kita memiliki alamat IP 10.10.10.024. Jadi kita kembali ke router dan saya mengalokasikan alamat IP antara tersebut 10.10.1. Oke, submatch yang sama. Jadi exit, dan sekarang kita perlu membuat DHCP pool. Ingat langkah nomor 5, konfigurasi IP di antara muka dan buat DHCP pool. Jadi mari kita membuat DHCP pool ini. Jadi kita cukup mengetik server DHCP. Mari kita aktifkan layanan yang bagus. Jadi saya pikir ini akan menjadi pool. Mari kita katakan voice script menggunakan huruf kapital. Baik, kemudian jaringannya adalah 10.10.10.0. Seharusnya alamat kelas B 0. Saya ingin memiliki alamat kelas C 10.0. Oke, 255.255.255.0. Kita akan mengubah yang menjadi 255.255.0 kelas C. Baik, jadi router harus yang ini 10.10.10.1. Kemudian untuk suara kita, untuk opsi TCP, untuk VoIP kita biasanya menyertakan sesuatu yang disebut option 150. Ini bertanggung jawab untuk konfigurasi VoIP option 150, dan kemudian query ini IP yang ini untuk router default 10.10.1.10.1. Mari kita kembali ke antarmuka ini sehingga Anda dapat mengubah ini ke kelas C. Jadi interface FA 0.0. Kemudian alamat IP menjadi, biarkan saya tempel saja dan kita ubah ini menjadi 255 agar bisa menjadi alamat kelas C. Keluar dan lakukan dengan cepat. Setelah mengatasinya, dikatakan IP address yang benar sebelumnya adalah kelas B, dan sekarang kita akan mengubahnya menjadi kelas C. Oke. Mari kita periksa catatan kita untuk melihat langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi telepon service. Jadi, bagaimana Anda mengkonfigurasi telepon service? Sangat sederhana. Kita cukup pergi ke router. Oke. Setelah pergi ke router, kita cukup mengetik telepon service. Kemudian Anda tekan enter. Baik, setelah menekan enter, lalu di bawah telepon service Anda menentukan jumlah telepon yang Anda miliki di jaringan Anda. Sampai sekarang berapa banyak telepon yang Anda miliki? Saya memiliki 6, jadi cukup mengetik maksimum wants to be 6. Kemudian kita memiliki jumlah telepon yang harus sesuai dengan jumlah nomor directory. Jadi kita harus mengetik max the n directory numbers to be 6. Oke, jadi mari kita tentukan alamat default gateway di bawah telepon service. Jadi kita cukup mengetik IP source address. Alamat sumber adalah yang ini, 10.10.10.1. Kemudian ketik saja nomor port yang menjadi nomor port 2000. Oke, jadi ini sangat-sangat penting. Jika Anda tidak menulis ini, tidak akan berfungsi. Kemudian tekan enter. Setelah ini, sekarang kita cukup mengetik auto assign from 1 to 6 dan tekan enter. Setelah itu exit dan do right. Jadi kita sudah selesai dengan telepon service. Ini sangat sederhana tentang telepon service. Cukup telepon service spesifik dengan jumlah telepon gratis, nomor directory, dan tulis perintah ini, IP source, lalu IP default gateway.
Kemudian jangan lupa menulis port ini yang digunakan untuk telepon service. Kemudian Anda harus auto assign dari 1 hingga 6. Bagus. Jadi yang tersisa sekarang adalah langkah terakhir, yaitu mengalokasikan nomor panggil dan semua ekstensi ke telepon. Ingat, telepon ini harus memiliki nomor panggil atau ekstensi, karena saya yakin mereka sudah memilih alamat IP. Anda bisa melihat, oke, mereka sudah mendapatkan alamat IP karena server DCP sudah berhasil dikonfigurasi. Jadi mereka sudah mendapatkan alamat IP. Jadi apa artinya memilih nomor panggil jika saya dapat memindahkan ke telepon IP manapun? Yang dapat Anda lihat di bawah gateway ada sesuatu yang disebut nomor saluran. Ini masih belum diatur, jadi yang Anda lakukan cukup pergi ke router dan melakukan itu. Jadi untuk melakukan itu saya akan melihat nomor panggil. Jadi ini yang Anda lakukan. Kita cukup memasukkan iPhone directory nomor 1. Ingat berapa banyak directory yang kita miliki? 6. Jadi iPhone directory nomor 1, oke? Kemudian kita berikan nomor saluran. Biarkan saya bertanya. Ya, kita hanya memilih nomor. Jadi mari kita katakan kita ingin stasiun kita dimulai dari 101 atau 102. Jadi mari kita katakan 101, oke? Bagus. Lalu exit. Kemudian Anda pergi ke iPhone directory nomor 2. Lalu Anda berikan 102. Exit. Kemudian Anda pergi ke iPhone directory nomor 3. Kemudian exit. Dan do right. Jadi itu semua tentang konfirmasi iPhone. Dan Anda bisa melihat log ini. Jika iPhone 6 register yang satu ini, jadi klik telepon sudah terdaftar. Jadi jika saya bisa kembali ke sini dan mencoba mengarahkan kursor ke telepon manapun, Anda bisa melihat yang itu sudah mendapatkan nomor saluran 104 dan yang ini sudah mendapatkan nomor saluran 103, yang ini sudah mendapatkan nomor saluran 105 dan yang ini sudah mendapatkan nomor saluran 106, ini 102 dan ini 101. Jadi kita ingin mencoba menelpon. Bagaimana kita menelpon mereka? Cukup klik pada iPhone dan Anda coba kecilkan sedikit. Jadi mari kita coba panggil yang ini sekarang. Ini 102 dan ini 104. Jadi saya akan mencoba menelpon 102 dan memanggil. Anda bisa melihat dering keluar dari 102. Ketika Anda datang ke 102, Anda bisa melihat dari 104 dan itu sedang memanggil. Jadi Anda bisa mencoba untuk mengangkatnya. Anda bisa melihat itu terhubung. Itu terhubung dari 102 ke 104. Oke, cukup tutup. Dan juga coba telepon 104 dari titik ini. Anda bisa melihat itu membawa 104 di sini dari 102. Angkat dan itu terhubung. Jadi pada dasarnya saya yakin video ini sangat membantu untuk mengkonfigurasi telepon voice over IP dan saya akan menandai tiga bagian ini sebagai selesai. Oke, jadi ini semua tentang video ini. Silahkan subscribe ke channel ini, like video ini, bagikan dan cepat dengan teman-teman dan mari kita bertemu lagi di kelas berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.